Billy, rekan bisnisku di Jakarta. Aku menitipkan perusahaanku kepadanya. Aku bahkan menitipkan Niken kepadanya. Aduh, aku yakin bajingan itu pasti tidak menitipkan sepeser pun kepadanya. Aku harus menghubungi dia. Aku tidak bisa menelantarkan dia begitu saja. Berani kamu angkat telepon dan bicara sama dia, kamu tahu apa yang akan terjadi. Merayakannya, Mas. Merayakan apa? Mas, ini gimana sih? Yang pertama, kita tuh akan merayakan kalau bulan depan tuh klinik Mas akan dibuka. Dan yang kedua, ya tentang pertunangan kita, Mas. Janganlah, Mel. Buang-buang uang saja. Lagian kan saya bakalan sibuk. Saya sudah mulai kuliah ambil spesialisasinya. Belum lagi ngurusin klinik. Ya justru itu, Mas. Sekarang sebelum Mas lagi belum sibuk, kita kan harus meluangkan waktu untuk urusan pribadi kita. Saya antar kamu langsung pulang ya. Karena nanti jam 2 saya ada janji sama rektor di kampus. Ya udah. Jangan sering-sering kesini, Mas. Nanti Bu Nanda curiga. Dia tuh sibuk, Nick. Sibuk bukan berarti dia nggak curiga loh, Mas. Kenapa? Kamu merasa terganggu aku kesini? Enggak. Ini hari terakhir aku kerja di sini kok. Kamu mau berhenti kerja? Iya. Dokter Eko buka praktek. Aku akan kerja buat dia. Di sini waktu kerjanya nggak fleksibel, Mas. Sementara aku udah mulai kuliah lagi. Kalau sama Dokter Eko, dia kan pasti akan mengerti. Karena dia mendukung keinginan aku untuk kuliah lagi. Kamu udah pikirin bener kalau kamu mau balik kerja sama Dokter Eko? Sudah? Memangnya kenapa? Enggak apa-apa sih. Mas bener-bener nggak tahu terima kasih. Saya nggak pernah minta apa-apa dari kamu. Justru seharusnya kamu berterima kasih pada saya. Karena saya yang telah menolong kamu. Buat apa Mas nolong saya kalau pada akhirnya Mas cuma nyakitin saya? Sini sayang, aku mau kenalin kamu sama teman-temanku. Mereka ini dari Malaysia. Kamu masih ingat Christine kan? Terus ini Sheila. Ini Tiara. Aku mau mandi. Biasa. Aduh. Kenapa sih kamu? Semestinya aku yang tanya, kamu ini kenapa sih? Aku cuma minum-minum sedikit. Terus senang-senang sama teman-teman baruku. Emangnya salah? Kamu pikir itu wajar buat kamu untuk buang-buang uang untuk mabuk? Sementara aku di sini capek-capek membanting tulang untuk membiayai hidup kita di sini, ha? Aku kan harus tunjukkan sama mereka siapa aku. Biar aku bisa diterima di pergaulan mereka. Siapa tahu aku bisa dikenalin sama produser dari Malaysia. Mimpi kamu. Mimpi itu bisa jadi kenyataan. Kenyataannya adalah bahwa kamu tidak berbakat. Jadi lupakan impianmu itu. Kamu jahat. Kamu sama sekali tidak mendukung cita-citaku. Kamu pikir mereka akan memperkenalkan kamu dengan produser mereka? Paling-paling mereka hanya ingin memegang dan merasakan tubuhmu yang molek itu. Enak. Dari cara kamu bergaul dan dari cara kamu berpakaian, maaf, ya. Kamu akan menyesali ucapan kamu ini. Aku akan buktikan sama kamu kalau aku memang berbakat jadi artis. Kenapa? Sakit, Nick? Cuman ketusuk jarum kok, Bang. Itu kan biasa buat tukang jahit. Iya, nggak apa-apa kok. Aku ambilin band itu sebentar ya. Niken, kamu jangan salah ngerti ya. Bambang itu memang baik dan penuh perhatian dengan siapapun. Bukan berarti sekarang dia punya perhatian khusus sama kamu.
Iya, Bu, saya tahu. Dia kan calon suami Ibu. Pasti Ibu yang lebih penting. Bagus. Sekarang kamu tolong bungkus itu baju pengantin saya, karena saya mau bawa pulang. Baik, Bu. Mesinnya nggak ada terus. Kalau bisa, saya minta mobil yang baru ya. Tapi ini mobil sewaan kami yang paling bagus. Saya nggak peduli, kerjaan saya di Batam ini banyak. Masa sih gara-gara mobilnya mogok terus, kerjaan saya jadi tertunda? Billy! Ngapain kamu di sini? Siapa ya? Ini aku, Aldi. Bagaimana usaha kita? Kamu masih memberikan bagian kepada Niken, kan? Saya kira Anda salah orang. Pak Billy kenal dengan Aldi? Saya nggak kenal sama dia. Pokoknya besok saya minta mobil yang baru. Saya permisi dulu ya. Billy, tunggu! Aldi! Kamu kenapa, Bill? Siapa kamu? Saya nggak kenal sama kamu. Ini aku, Aldi. Aku titipkan usahaku sama kamu. Siapa Aldi? Siapa Niken? Saya nggak kenal sama kamu. Jadi kamu apakan, Niken? Kamu apakan usahaku, Bill? Saya nggak kenal sama kamu. Bajingan! Kamu makan dia! Sadar sih! Kamu ini cari gara-gara aja. Udah bagus dapat kerjaan malah berantem. Kamu pasti dipecat. Emang aku peduli, hah? Kamu berantem sama siapa sih? Sama seorang bajingan yang pengecut. Ya siapa? Billy, rekan bisnisku di Jakarta. Aku menitipkan perusahaanku kepadanya. Aku bahkan menitipkan Niken kepadanya. Aduh, aku yakin bajingan itu pasti tidak menitipkan sepeser pun kepadanya. Aku harus menghubungi dia. Aku tidak bisa menelantarkan dia begitu saja. Berani kamu angkat telepon dan bicara sama dia, kamu tahu apa yang akan terjadi. Apa akibatnya, ha? Kamu mengancam aku. Kamu pikir aja sendiri. Kematianku akan jadi berita besar. Seorang artis ternama dibunuh oleh kekasihnya sendiri. Kamu pikir Niken mau menerima kembali seorang pembunuh? Kamu sudah gila apa? Aldi, aku akan melakukan apa saja supaya tetap bisa hidup bersama kamu. Dan aku nggak main-main. Di, kamu akan hidup berbahagia bersamaku kalau kamu bisa melupakan Niken. Tapi kalau kamu masih terus mengingat-ingat dia, aku bersumpah akan membuat hidupmu menderita. Sakit jiwa kamu. Rasanya minggu depan kamu sudah bisa mulai bekerja di klinik saya, Dik. Memang pembukaannya kapan sih, Dok? Pasti pakai perayaan besar-besaran ya? Enggak lah. Selamatan kecil-kecilan saja. Dan rencananya nanti kamu saya mau tempatkan di bagian resepsionis dulu. Resepsionis? Iya. Mengingat keadaan kamu yang sedang sekarang hamil, pastikan akan membatasi gerak kamu sebagai juru rawat. Tinggal duduk, angkat telepon, terima tamu. Ya kan? Iya deh. Makasih ya, Dok. Ya. Oke. Kalau begitu, sekarang saya pulang dulu ya. Hati-hati di jalan, Dok. Mel. Mel. Apaan ini? Dari mana aja kamu, sayang? Kamu mabuk ya? Enggak. Aku cuma bingung mikirin Mas. Mas belakangan ini sudah sering pulang malam dan nggak jelas pergi kemana. Saya sibuk. Sibuk! Kamu kan tahu, saya kuliah, persiapan pembukaan rumah sakit.
Kamu tahu itu semua. Mas kok nggak nepatin janji sih sama aku? Mas kan pernah berjanji sama aku kalau Mas bakal lebih memperhatikan aku. Mas bakal punya banyak waktu untuk aku. Ingat? Saya tidak punya waktu untuk perempuan pemabuk macam...